Selanjutnya kita akan memodelkan struktur dari bangunan kita. Nah, untuk memodelkan struktur, Etaps juga sudah mempunyai beberapa tool yang bisa kita gunakan untuk memodelkan struktur. Kita akan lebih dahulu memodelkan kolom kita, selanjutnya kita modelkan balok dan juga plat dari lantai bangunan kita. Untuk memodelkan kolom, di sini ada beberapa tool yang bisa kita pilih. Yang pertama ada draw beam or column or brace. Nah, untuk tool ini kita bisa menggambar kolom ataupun balok ataupun juga brace. Nah, untuk menggambarnya kita bisa mengklik pada tiap join ke join yang lainnya. Nah, seperti ini. Nah, di bawah ini ada quick draw beam or column. Kita bisa menggambar balok dan juga kolom pada 3 jenis jendela. Kita bisa menggambarnya pada jendela plan, elevasi ataupun 3D. Contohnya seperti ini. Dengan quick draw kita bisa hanya mengklik pada grid, lalu secara otomatis kolom ataupun balok akan terbentuk secara otomatis. Contohnya seperti ini. Kita klik quick draw beam or column, kemudian kita klik pada grid balok, maka secara otomatis balok ini akan termodelkan. Begitu juga untuk menggambarkan kolom, kita bisa langsung saja klik pada 3D view line draw mode ini. Kemudian pada grid kolom kita bisa langsung klik di sini. Kemudian kolomnya akan secara otomatis tergambarkan. Namun apabila kita menggunakan tool ini untuk menggambar kolom, tentunya ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menggambarkan semua kolom pada struktur bangunan kita. Kenapa? Karena dengan menggunakan tool ini kita tidak bisa menggambarnya pada plan view, namun kita hanya bisa memodelkannya pada 3D view ataupun elevation view. Untuk bisa menggambarkan kolom pada plan view, kita bisa menggunakan tool di bawahnya yaitu quick draw column. Nah, dengan tool ini kita bisa menggambarkan kolom pada plan view. Tentunya dengan menggunakan plan view, penggambaran kita akan menjadi lebih mudah. Di bawah ini ada tool quick draw secondary beam. Kita bisa menggambarkan atau memodelkan struktur balok yang sekunder, atau di tengah-tengah ini kita bisa menggambarkan balok. Contohnya seperti ini. Kita klik quick draw secondary beam. Nah, kita bisa lihat pada plan view ini terlihat bahwa dengan menggunakan tool ini kita bisa menggambarkan balok secondary. Di bawah ini ada quick draw brace. Kita bisa menggambarkan jenis void di sini. Untuk lebih cepat dalam menggambarkan kolom, kita bisa langsung pilih quick draw column in plan and 3D. Kemudian kita klik. Karena struktur dari bangunan kita mempunyai ukuran kolom dan juga jenis kolom yang sama, maka kita akan menggambarkannya secara bersamaan dari lantai 1 sampai lantai paling atas. Kita bisa pergi ke pojok bawah kanan. Pada one story ini kita ubah menjadi all story. Artinya ketika kita menggambarkan pada plan view ini, yang termodelkan tidak hanya pada satu lantai, namun juga akan termodelkan pada semua lantai dari struktur bangunan kita. Untuk menggambarkan kolom, kita klik quick draw column. Nah, pada properties of object ini, pada propertinya kita bisa lihat di sini masih menggunakan jenis penampang balok, yaitu BL 300/500. Di sini kita perlu ubah menjadi penampang kolom, yaitu kita notasikan sebelumnya pada pendefinisian penampang bahwa untuk kolom kita menggunakan notasi KL 600/800, maka kita pilih yang ini. Nah, untuk memodelkannya kita langsung saja drag semua struktur bangunan kita. Nah, kita bisa lihat pada 3D view line draw mode-nya bahwa pada semua lantai sudah termodelkan kolomnya. Nah, setelah kita memodelkan kolom, selanjutnya kita akan memodelkan balok dari struktur kita. Lalu bagaimana caranya kita memodelkan balok dari struktur kita?
kita bisa menggunakan tool Quick Draw Beam or Column ini. Dengan menggunakan tool ini, kita bisa modelkannya dengan lebih cepat. Nah, seperti yang tadi, bahwa untuk properties of object-nya ini kita ubah. Untuk balok arah X kita menggunakan notasi 300/500. Nah, kemudian kita drag pada arah X. Selanjutnya untuk balok arah Y, kita ubah propertinya menjadi BL 400/600. Nah, kita modelkan lagi pada arah Y dengan cara kita drag seperti ini. Nah, semua struktur bangunan dari kolom balok kita sudah termodelkan. Selanjutnya kita perlu memodelkan plat dari lantai kita. Untuk menggambarkan plat di sini, Etaps juga sudah menyediakan beberapa tool. Yang pertama ada draw floor or wall. Kita bisa menggambarkan lantai ataupun juga dinding. Dengan menggunakan tool ini, kita memodelkannya dengan cara klik pada tiap grid point ke grid point lainnya, sehingga kita bisa menggambar dengan bentuk sesuai keinginan kita. Nah, contohnya seperti ini. Namun di sini juga ada tool draw rectangular floor or wall. Kita bisa menggambarkan lantai ataupun juga dinding dengan cara klik drag dari satu poin ke poin lainnya, langsung terbentuk menjadi rectangular atau persegi seperti ini. Nah, di bawah ini ada tool quick draw floor or wall. Untuk menggambarnya lebih cepat, kita bisa menggunakan tool quick draw floor and wall ini. Karena dengan tool ini kita bisa langsung mengklik pada tiap area, dan area tersebut akan langsung termodelkan sebagai plat lantai atau juga wall. Nah, tentunya dengan tool ini akan sangat mempermudah kita dalam memodelkan struktur. Kita langsung saja memodelkan lantai dari bangunan kita dengan menggunakan quick draw floor or wall ini. Nah, kemudian pada properties of object ini, pada property kita ubah menjadi slab yang sudah kita definisikan sebelumnya, bahwa slab yang kita definisikan adalah slab 130 mm. Kemudian kita pilih slab ini, lalu kita drag semua struktur dari bangunan kita. Kita bisa lihat pada 3D view area draw mode-nya bahwa semua plat lantai pada tiap lantai sudah termodelkan. Namun di sini ada sedikit kesalahan, bahwa pada lantai base-nya ini juga termodelkan plat dari lantai kita. Kita bisa menghapusnya dengan cara kita pergi plan, kemudian pada plan ini kita klik. Pada story-nya kita ubah menjadi base. Nah, kita sudah berada pada plan view base Z0 meter. Nah, pada all story ini kita ubah menjadi one story. Kemudian kita select object, lalu kita drag semuanya, dan kita hapus semua plat yang termodelkan pada area base. Nah, kita bisa lihat bahwa pada 3D view ini bahwa semua plat pada area base sudah terhapus. Baik, maka kita sudah memodelkan kolom, balok, dan juga plat dari struktur kita. Untuk tumpuan dari bangunan kita bisa lihat pada grid point A4 sebagai contoh, bahwa untuk resistennya sudah menerima UX dan juga UY dan juga UZ. Artinya bahwa di Etaps pada template ini, bahwa untuk tumpuannya sudah otomatis diinputkan oleh Etaps dengan tumpuan fix atau tumpuan jepit. Kemudian kita klik OK.